sambil menemani anak balitanya mandi. Jadi anak balita ini mandi menggunakan bak air besar gitu. Ia sambil berendam. Nampak sang anak balita ini sedang tertawa sendirian, seperti ada yang ajak main gitu, dan tepuk-tepuk tangan. Lalu matanya melihat ke atas. Sang ibu lalu memperhatikan dan menghampiri anak kecil itu. "Dek, kamu lagi ngapain? Emang kamu main sama siapa sih?" "Itu mah, ada kakek." "Kakek siapa?" "Itu mah, lagi main sama adek." Mbak Nadia langsung mengambil anduk dan menyelesaikan anaknya mandi. "Udah yuk, udahan ya mandinya ya." Anak itu langsung berkata. "Kakek, aku udah dulu ya, nanti main lagi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Tinggal di rumah bekas makam tua yang dijadikan sebuah rumah kafling. Hari-hari pertama mereka itu tidak mengalami hal-hal yang serem. Namun ketika hari-hari berikutnya mereka selalu dihantui makhluk gaib kakek-kakek. Bahkan sang anak balita ini bisa bersahabat dengan sang kakek gaib ini. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Ya, jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Ya, cerita ini diceritakan oleh Mbak Nadia. Berawal dari Wayati, yaitu tantenya Mbak Nadia. Wayati ini menawarkan sebuah perumahan kafling di daerahnya yang baru aja dibangun. Wayati menawarkan keponakannya, yaitu Mbak Nadia nih. Nadia ini sudah berkeluarga, memiliki satu anak pertamanya yang berusia 3 tahun, yaitu Lutfi, laki-laki. Nadia akhirnya senang nih dengan rumah yang ditawarkan oleh Wayati, dan Nadia beserta suaminya membeli rumah itu. Di hari pertamanya gak ada hal yang aneh-aneh tuh di rumah itu. Semua berjalan biasa aja. Di malam pertama saat ia pindahan, diadakanlah sebuah tahlilan ataupun syukuran. Jadi bisa dibilang rumahnya tuh masih dalam keadaan rame. Jadi gak ada hal-hal yang aneh di rumah itu. Namun di hari-hari berikutnya, ini adalah hal pertama yang dialami oleh Mbak Nadia ketika sedang mencuci baju di ruangan belakang, yaitu tepatnya di dekat dapur, sambil menemani anak balitanya mandi. Jadi anak balita ini mandi menggunakan bak air besar gitu. Ia sambil berendam. Nampak sang anak balita ini sedang tertawa sendirian, seperti ada yang ajak main gitu, dan tepuk-tepuk tangan. Lalu matanya melihat ke atas. Sang ibu lalu memperhatikan dan menghampiri anak kecil itu. "Dek, kamu lagi ngapain? Emang kamu main sama siapa sih?" "Itu mah, ada kakek." "Kakek siapa?" "Itu mah, lagi main sama adek." Mbak Nadia langsung mengambil anduk dan menyelesaikan anaknya mandi. "Udah yuk, udahan ya mandinya ya." Anak itu langsung berkata. "Kakek, aku udah dulu ya, nanti main lagi." Sang ibu hendak mengawasi anaknya sambil menjemur baju yang tadi ia sudah cuci. Ketika itu sang suami pulang kerja nih. Sang istri berbincang tentang sang anak yang katanya melihat kakek-kakek di kamar mandi. Ya, kakek-kakek itu sambil bermain dengan anaknya. Sang suami tak begitu kaget, karena ia berpikir mungkin itu adalah teman hayalannya. "Yah ibu, namanya juga anak kecil bu. Pasti itu adalah teman hayalannya. Semua orang pasti ngalamin bu. Udahlah, ibu gak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Yaudah, ibu bikinin kopi mendingan buat aku." "Yaudah mas, aku bikinin kopi ya buat mas." Nah, ketika Mbak Nadia buatkan kopi untuk suaminya, ia merasa dari belakang ada sosok gede gitu yang melihat dari belakang. Dalam hatinya Mbak Nadia, apakah ini adalah sosok kakek-kakek?
Nampak ia pengen melihat gitu ke belakang. Cuman matanya tetap menahan ke arah kopi itu sambil membaca surat-surat Al-Quran seperti ayat kursi. Ia baca di dalam hatinya. Ia selalu berpikir positif. Mungkin ini hanya perasaan saya. Malam itu teror sudah selesai. Namun teror itu kembali lagi setelah beberapa bulan lalu. Namun ini adalah gangguan baru nih, yang dimana anak Mbak Nadia kala itu sakit. Badannya tuh panas banget, matanya selalu melihat ke arah atas dan selalu menangis. Tidak bisa tidur tuh seharian. Sang suami bingung nih cara mengatasinya. Lalu ada seorang tetangga yang datang ke rumah Mbak Nadia. Assalamualaikum. Saya dengar anaknya Mbak Nadia ini lagi sakit ya. Iya nih mas. Jadi tetangga ini melihat tuh anaknya. Kayaknya Mbak Nadia, anaknya Mbak Nadia ini diganggu sama makhluk halus mbak. Maksudnya gimana mas? Iya, soalnya dari ciri-cirinya sih sepertinya kayak gitu. Kalau emang Mbak Nadia gak keberatan, saya bisa nih kenalkan orang yang bisa menyembuhkan gitu mbak, anak Mbak Nadia. Ya cukup ahli lah dalam hal-hal yang mengobati hal gaib gitu. Boleh deh mas, kalau emang ada, yang penting anak saya bisa sembuh mas. Ditemani nih sama suaminya untuk memanggil seorang kiai, yaitu bernama Tofah. Ia adalah orang yang paling bisa menyembuhkan dari gangguan-gangguan makhluk halus di daerah itu. Ketika ia bilang, ini sakitnya udah berapa lama nih pak? Kata Kiai Tofah. Dari kemarin Pak Ustadz, anak saya badannya tuh panas dan selalu menangis. Dan melihat ke arah atas, matanya tuh bener-bener gak mau kedip Pak Ustadz. Makanya tuh saya takut Pak Ustadz. Coba saya lihat dulu anaknya ya. Silakan masuk Pak Ustadz, silakan. Ketika dipegang nih sama Pak Ustadz anaknya, dia berkata, Mbak Nadia dan suaminya, Mas, Mbak, ini ada yang gak beres di rumah ini. Di belakang sepertinya ada kuburan yang masih utuh. Kalau gak salah itu di bagian dapur deh. Dulu pernah ada pemakaman seorang kakek-kakek yang dikubur di rumah ini. Tapi memang tengkoraknya tuh sudah bilang tidak ada lah, termakan usia. Ini sudah terlampau lama lah, bisa dibilang mungkin bisa ada ratusan tahun. Tapi beliau masih menganggap kalau rumah ini adalah tempatnya tinggal. Si kakek ini sepertinya seneng nih godain anaknya Mbak Nadia sama masnya. Tas suaminya Mbak Nadia bilang nih ke Pak Kiai, terus saya harus berbuat apa pak? Ya udah gini aja, kita nanti adain tahlilan lagi ya. Sama kalau bisa buatkan ritual potong kambing. Nanti kepalanya kita kubur di belakang rumahnya Mas sama Mbak Nadia ini. Ini saya ada air doa nih, nanti tolong diminumkan ya ke anaknya. Malam itu sudah berlalu. Jam 3 pagi si Lutfi, anaknya Mbak Nadia ini akhirnya berhenti menangis. Namun badannya masih panas. Tapi kali ini sudah mendingan, ia bisa tidur. Mas Rahmat, suaminya Mbak Nadia ini terbangun tuh. Terbangun jam 4 pagi. Ia tidak bisa tidur lagi tuh. Baru sejam tidur, rasanya sudah seperti lama. Karena hawa di rumah itu tuh sangat panas banget. Nah, Mas Rahmat ini sedang membuat kopi nih. Membuat kopi di belakang kan di dapur. Ia lagi ngambil kopinya. Tiba-tiba ketika Mas Rahmat menengok ke arah belakang, itu Mas Rahmat melihat sosok kakek-kakek. Wajahnya tersenyum. Mas Rahmat langsung lari tuh ke kamar menyelimuti anak dan istrinya. Kata istri, kamu kenapa mas? Kamu kenapa? Gak apa-apa udah gak apa-apa. Ternyata yang kamu bilang sama si Pak Kiai itu bener. Aku melihat kakek-kakek di belakang itu. Ya udah gak usah dipikirin. Kita tidur aja, tidur. Pas malam Jumat Kliwon, diadakan tahlilan untuk menenangkan arwah kakek itu dengan mengadakan ritual motong kambing.
Dan kepala kambing itu ditaruh di belakang rumahnya, yaitu yang dia terletak di dapur. Kepala kambing itu dikubur tuh sama Pak Kiai dan dibacain ayat-ayat suci gitu. Setelah diadakan tahlilan, gangguan gaib itu tak begitu datang lagi hingga bertahun-tahun. Tapi masih suka menampakkan diri nih ketika warga lewat di depan rumahnya. Ada yang melihat kakek itu sedang duduk di halaman depan, ada juga yang melihat kakek itu lagi berdiri di pintu menggunakan tongkat. Namun, untuk keluarganya Manadia sendiri, itu emang udah jarang diganggu sama makhluk gaib itu. Hingga sampai sekarang Mbak Nadia dan keluarganya masih tinggal di rumah itu, dan Lutfi kini sudah dewasa. Kejadian ini sudah berlalu kisaran 23 tahun yang lalu, dan sekarang penduduk pun sudah padat, jadi hal-hal gaib itu nggak begitu terasa. Meskipun sebenarnya ada. Nah, itu dia cerita dari Manadia yang dimana ia tinggal di rumah yang dulunya bekas pemakaman tua. Jika kalian memiliki cerita-cerita yang menarik dan hal-hal horor lainnya, kalian bisa kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar kita mendapatkan cerita-cerita yang horor, yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian yang suka horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.